Kalau Mas Pram, apa yang membuat Anda ingin merubah keterangan sekarang ini? Ya karena itu yang sebenarnya Bu. Karena itu yang sebenarnya. Iya, cuma waktu dulu kan Pram di BAP nggak ada pendamping, nggak ada yang dampingin. Nggak ada Jadi yang pas dampingin. diancam seperti itu, Pram ngerasa takut. Selama 8 tahun ini Anda ada ngerasa apa ya, bersalah nggak gitu, sudah ngasih keterangan yang berbeda, Iya, dihantui rasa bersalah gitu. Bagaimana Anda dari tahun ke tahun tahu bahwa 5 teman Anda dihukum seumur hidup loh di penjara gara-gara keterangan palsunya waktu itu. Apa yang Anda rasakan sekarang? ya kalau Menyesal. Pram ngerasa bersalah Heeh. karena membuat BAP yang tidak benar, tapi sejujurnya itu bukan karena sengajaan, nggak disengaja Bu. Tidak sengaja. Kalau Mas Teguh, Ya tidak sengaja sih sama. selama bagaimana Anda menjalani hidup nih dari hari ke hari, tahu bahwa teman-teman nongkrongnya sekarang di penjara untuk perbuatan yang tidak mereka lakukan. Ya kecewa Teguh. Kecewa. Ngasih apa BAP yang tidak benar. Padahal mah Teguh mau ingin BAP yang benar gitu. BAP yang benarnya apa sekarang yang Anda ingin sampaikan? Ya itu Teguh ke rumah Bu Nining terus terus jemput empam balik lagi ke Ibu Nining terus pindah ke rumah Hadi sama-sama 10 orang itu terus jam 10-an tuh pindah ke rumah Pak RT tidur di situ Teguh tuh Sampai pagi. sampai pagi terus pulang jam 4. Bersama semua teman-teman yang sudah terpidana sekarang itu semua. Iya, Ya. Artinya nggak mungkin 5 orang itu terlibat pelaku pembunuhan. iya, Iya Anda bisa mempertanggungjawabkan itu, Mas Pram? bisa. bisa Mas Teguh bisa? bisa Berarti Anda ingin menyampaikan bahwa 5 orang yang dipidana sekarang, yang lagi di penjara nih sekarang menjalani hukuman, ada yang hukuman seumur hidup, 5-limanya itu tidak bersalah sebenarnya. Iya. Betul begitu? betul. Oke. Baik, nanti saya akan coba ke Pak Ari dan juga Pak Fredrik bahwa kalau memang benar pernyataan seperti ini adanya, apa kemungkinan yang terjadi ketika penanganan kasus ini di awal, Pak? Apakah mungkin ada hal yang tidak sesuai prosedur ketika penyidikan di awal? Nanti kita bahas ya Pak ya, kita jeda dulu, dua sisi akan kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan kembali langsung ke Pak Ari. Pak Ari tadi disebutkan bahwa 2 orang saksi di antara 4 orang yang mencabut keterangannya dan merubah BAP-nya yang di tahun 2016 itu menyebutkan mereka dipaksa ketika tahun 2016 itu untuk menyampaikan keterangan sesuai keinginan penyidik pada saat itu, pengakuan keduanya, dan keduanya mengatakan bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya. Nah Pak, kalau kita melihat kasus seperti ini, apakah artinya pertanyaan publik yang muncul ini kemungkinan ada peradilan sesat atau enggak, jangan peradilan lah, penegakan hukumnya pun sesat di awal gitu, ada miscarriage of justice di awal. Kalau Anda melihat ini bagaimana Pak Ari? Kalau saya lihat ya, gejala yang seperti ini selama pengalaman saya sebagai penyidik itu sering terjadi. Oke. Sering terjadi ya, di mana polisi dalam pemeriksaan itu menekankan kepada yang diperiksa untuk mengikuti apa yang diskenario dia. Itu memang pernah terjadi juga gitu. Jadi singkatnya polisi biasanya kalau untuk menjebloskan orang itu supaya goal masuk dalam tahanan atau dihukum, itu mereka selalu menekan untuk memberikan pengakuan seperti itu. Itu sering terjadi pada masa yang lalu. Ya. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah ini kan semua ya keterangan-keterangan ini seakan-akan dulu ketika penanganan penyidikan pertama itu keliru gitu ya. Taruhlah ditangkap tidak pakai surat-surat dan kemudian dipaksa suruh ngaku seperti ini gitu kan. Semua kan kayak gitu. Yeah. Gitu. Kemudian akhirnya dia sampai di pengadilan pun dia ngaku seperti itu. Dan sayangnya ya kasus ini kan terjadi tahun 2016. Ya. Dan kasus ini sudah diproses melalui penyidikan polisi. Penyidikan polisi sudah selesai. Dan kemudian dicek oleh jaksa hasil penyidikan polisi itu. Oleh jaksa diterima sebagai suatu bahan dakwaan. Dan kemudian disidangkan. Dan ketika disidangkan itu kemudian digelar kalau oleh hakim kan.
dari rekaman-rekaman itu kelihatan sekali. Sampai di dalam persidangan itu pun para ini saksi tadi ataupun tersangka tadi kan mengatakan apa yang ada, Iya. gitu kan. Akhirnya lah diputus mereka, jadi diputus seperti yang sekarang terjadi ini, gitu. Nah, makanya saya pikir kalau saya melihat ini ya, Sebentar, maaf saya potong Pak Ari. Artinya kemungkinan benar bahwa mereka dipaksakan ketika 2016 untuk ada kemungkinan menyampaikan benar, keterangan bohong. Gitu. ada kemungkinan benar, Oke. ada kemungkinan tidak, gitu. Karena apa? Karena dia ketika di pengadilan, ketika tidak dalam keadaan dipaksa, dia masih mengakui apa yang dibuat kan? Kan kalau di pengadilan kan tidak ada penekanan kalau di pengadilan. Di pengadilan juga. Tapi waktu pas Pram di pengadilan, Pram jawab jujur seadanya, bukan seperti yang di BAP diarahkan oleh penyidik. Heeh. Pram bilang dari rumah Ibu Nining, Heeh. terus ke rumah Hadi, setelah di rumah Hadi diajak oleh Teguh beli nasi kuning, balik lagi ke rumah Hadi sampai pindah ke rumah kontrakan Pak RT sampai tertidur. Bilang seperti itu waktu Di pengadilan disebutkan. Iya, waktu di Artinya persidangan. tidak sesuai dengan BAP-nya tuh Pak Ari. Iya, itu kan sepotong cerita yang tidak cocok dengan BAP ya. BAP yang dibuat oleh polisi itu kemudian nanti akan dicek oleh Pak Hakim. Dia akan ditanyakan kira-kira kejadian yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Jadi pasti ada juga perbedaan-perbedaannya, bagiannya kecil gitu ya. Itu tidak persis kadang-kadang dengan kenyataan dari saksi itu. Makanya lah waktu itu kalau di dalam suatu penyidikan biasanya kan diadakan rekonstruksi. Nah itu untuk memudahkan hakim kira-kira membayangkan ceritanya seperti apa. Pada rekonstruksi teman-temannya juga menolak kan? Anda bagaimana? Ingat nggak waktu rekonstruksi? Iya menolak teman-teman. Menolak. Anda juga menolak? Atau ngikutin sesuai BAP? Ya itu sampai di rumah Hadi aja. Oh, karena ngikutin BAP-nya. Nah, sementara pelaku terdakwa yang lain karena sesuai BAP yang dipaksakan itu terpaksa. Iya seperti itulah. Jadi saya teruskan ya cerita saya. Apa yang ditulis di dalam BAP itu kemudian oleh hakim pasti akan dijadikan acuan untuk mengulang kembali apa yang terjadi, digelar selama itu. Dipanggillah saksi perbalisan dipanggil, kemudian ini di cross check, akhirnya sayangnya ya sampai terakhir hakim itu di dalam surat keputusannya ini menyatakan bahwa ceritanya saya baca kebetulan detail sekali begini ini tersangka begini dan termasuk juga pengakuan daripada mereka itu karena mereka waktu itu kan tidak mencabut sehingga menjadikan keyakinan hakim untuk memutuskan jebret gitu. Dengan keputusan yang seperti itu maka perkara ini di mata saya ya itu sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Walaupun BAP di awal itu adalah keterangannya dipaksakan. Dianggap dipaksakan kan gitu kan. Nah, kalau seandainya itu BAP waktu itu tidak benar ya gitu ya. Mestinya bisa di cross check dan bisa dikoreksi pada saat bilang di pengadilan itu. Gitu loh. Ya mereka pasti nggak paham kan untuk itu. Nah, itulah ini tapi gini ya. Kita itu kan di Indonesia itu negara hukum kan. Itulah proses hukum yang sudah ada yang terjadi itu. Jadi, baik, gitu. Jadi intinya perkara itu sudah selesai gitu sehingga di mata saya kalau sampai seandainya terjadi kesalahan dalam prosedur itu dulu bisa dikoreksi tapi itu sudah lewat maka ya dan kemudian mereka kan sekarang menghasilkan putusan yang itu ya seakan-akan berat gitu ya. Nah untuk memperbaiki kalau ini dianggap taruhlah ini sebagai pengadilan sesat gitu ya. Kalau saya sih nggak tepat sesat itu mungkin ada kesalahan prosedur ya itu mungkin ya. Itu koreksinya hanya melalui PK. Keterangan-keterangan bapak-bapak ini tadi direkod semua, tambah bukti-bukti. Ada 1000 saksi yang ngomong mencabut itu. Ditulis saja semua di memori kasasi memori PK sampaikan ke hakim. Bukti yang baru ya gitu itu bisa merubah ini gitu. Sebentar Pak Ari.